Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang materi tentang activity based costing gitu ya, dimana di chapter sebelumnya ya teman-teman sudah belajar tentang bagaimana menentukan fixed cost, variable cost dari total cost yang sudah diketahui gitu ya, dengan beberapa metode yang ada gitu ya, high low, kemudian scatter plot ya, dan ada yang dalam bentuk regresi gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman akan belajar tentang bagaimana sih menentukan ya total cost dalam suatu produk ya, total cost untuk suatu produk ya, ketika proses produksi produk gitu ya. Jadi di situ teman-teman akan belajar bagaimana menentukan berapa besarnya cost yang dihasilkan ya untuk memproduksi suatu produk gitu. Dimana pada materi ini ya beberapa komponen teman-teman sudah pelajari di mata kuliah cost accounting ya. Di situ teman-teman belajar bagaimana menentukan direct material, kemudian direct labor cost, dan overhead cost. Jadi nanti di materi ini akan lebih banyak berfokus ke bagaimana menentukan overhead cost-nya, kemudian di akhir teman-teman bisa menghitung total cost produknya, dan ketika diketahui berapa unit yang diproduksi, teman-teman bisa menghitung unit cost per produknya gitu. Jadi nanti teman-teman akan melihat bagaimana menghitung cost per unit ya, per unit produk menggunakan activity base gitu ya, berdasarkan aktivitas. Oke. Sebelum teman-teman sampai ke arah pembahasan activity based costing ya, teman-teman akan belajar dulu tentang konsep functional based costing, di mana pada metode functional based costing itu ada yang namanya plan wide dan departmental overhead costing gitu ya, di mana pada metode ini kita akan menghitung tarif overhead berdasarkan plan wide ya. Plan wide itu artinya keseluruhan pabrik ya, plan itu kan gedung gitu ya. Jadi hanya akan ada satu tarif di sini ketika menghitung dengan plan wide, dan departmental overhead costing gitu ya, berdasarkan departemen. Jadi di sini akan ada dua tarif gitu ya, based on department. Jadi saya ulangi, kalau plan wide itu hanya ada satu tarif ya untuk satu pabrik gitu ya, atau satu gedung. Sedangkan kalau departmental overhead costing ya nanti based on departemennya gitu. Misalnya di situ ada dua departemen, maka akan ada dua tarif gitu ya. Jadi plan wide dan departemen ini masuk ke dalam functional based costing gitu, dimana kita akan menghitung tarif overhead ya, atau nantinya kita akan menghitung total cost produk itu berdasarkan plan wide dan departmental. Kemudian selanjutnya di sini menjelaskan mengapa plan wide dan departmental overhead costing itu bisa jadi tidak akurat gitu. Jadi kita akan melihat apakah dua metode ini ya, functional based costing ini yang menggunakan tarif plan wide dan departmental ini dalam penghitungannya bisa saja menjadi tidak akurat ya ketika suatu proses produksi menjadi lebih kompleks gitu ya. Karena yang kita tahu bahwa dalam perusahaan proses produksi itu bisa jadi semakin kompleks karena banyaknya produk yang diproduksi, kemudian proses produksinya juga bermacam-macam gitu ya. Maka plan wide dan departmental overhead costing ini bisa jadi menjadi tidak akurat dalam penghitungan cost unitnya tadi ya, unit produknya. Kemudian yang ketiga, studi objektif yang ketiga adalah menyediakan ya detail description untuk activity based product costing ya, sehingga akhirnya dalam materi ini kita akan mempelajari activity based product costing ya, dimana harapannya metode ini bisa digunakan untuk mengcover kelemahan yang muncul dari functional based costing tadi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan how activity based costing can be simplified. Oke, jadi di awal kita melihat bahwa activity based product costing ini ya bisa digunakan untuk menutupi atau mengcover kelemahan yang muncul dari metode functional based costing ya dalam menghitung cost unit produk gitu ya. Namun ternyata activity based product cost ini juga memiliki kelemahan di mana dia sangat rumit ya, sangat detail dalam menentukan total cost-nya ya, apalagi ketika menyiapkan sistem untuk ABC-nya ini ya, activity based costing-nya itu dibutuhkan banyak data dan informasi dalam
menentukan ABC-nya gitu ya, dalam membentuk sistem ABC-nya, sehingga ada beberapa perusahaan yang mengalami kesulitan ya karena kerumitan yang ditimbulkan oleh ABC ini, walaupun di akhir akan didapatkan hasil yang akurat gitu ya, sehingga ada alternatif yang ditawarkan ya untuk menyederhanakan kerumitan dari sistem activity based costing ini gitu. Nanti kita akan lihat seperti apa konsepnya, dimana untuk video kali ini kita akan bagi menjadi dua bagian ya. Part 1 itu fokus pada functional based costing dan kelemahannya ya, yang muncul dari plan wide dan departemental. Kemudian di video bagian kedua akan membahas secara khusus tentang konsep ABC ya, activity based costing. Oke, langsung saja di slide yang pertama kita melihat di sini adalah functional based product costing. Jadi pada konsep ini ya, nilai ya besaran cost untuk direct material dan direct labor serta overhead itu akan dibebankan ke produk, dimana yang kita tahu sebelumnya adalah direct material itu ya kita bisa telusuri langsung ke produknya berapa nilainya, kemudian begitu juga dengan direct labor bisa kita telusuri langsung ke produk karena mudah untuk diketahui ya berapa besaran direct material dan direct labornya. Sedangkan untuk overhead ya kita tidak bisa mengetahui secara langsung berapa nilai aktual overheadnya gitu, karena disebabkan yang pertama adalah kerumitannya gitu ya, nilainya sangat detail. Kemudian yang kedua adalah kita tidak bisa mengetahui nilai overhead aktual di awal tahun produksi gitu ya, sedangkan kita biasanya akan membuat data ini atau membutuhkan data ini di awal gitu, sehingga kita tidak bisa nih menunggu sampai akhir tahun produksi, sehingga solusinya adalah ketika mencari nilai berapa besaran overheadnya, maka kita harus melakukan alokasi gitu ya, alokasi dengan menentukan estimasi overheadnya, berapa kira-kira besaran overhead yang muncul, yaitu diestimasikan. Kemudian kita akan mencari tarif ya menggunakan plan wide dan departemental tadi ya, baru kalau sudah ketemu tarifnya kita bisa membebankan ke produknya sebesar tarif yang sudah dicari tadi ya. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Oke, di sini kita melihat pada functional based product costing gitu ya, kita akan menentukan yang namanya predetermined overhead rates atau tarif overhead yang ditentukan sebelumnya gitu ya. Jadi predetermined itu adalah yang ditentukan sebelumnya gitu. Jadi tarif ini fungsinya adalah untuk menentukan besaran overheadnya. Karena kan tadi asumsi sebelumnya adalah direct material dan labornya sudah bisa kita ketahui di awal. Sedangkan overhead kita harus menunggu sampai akhir tahun produksinya ya, baru kita tahu berapa besaran aktualnya. Ya, sedangkan kita butuh data itu di awal. Nah, sehingga solusinya kita harus membuat estimasi gitu ya untuk overheadnya. Jadi kita akan mencari tarif overhead predetermined-nya. Jadi rumus untuk mencari tarif overheadnya adalah budgeted annual overhead cost-nya. Jadi ini nilainya adalah, jadi ini nilainya adalah satuannya adalah dalam bentuk dolar gitu ya. Sedangkan yang ini bentuknya adalah bisa direct labor hours, bisa machine hours ya, bisa dalam bentuk direct material dollars gitu ya, bisa juga dalam bentuk unit yang diproduksi. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Jadi di sini konsepnya adalah budgeted ya, estimasi, bentuknya semuanya estimasi. Jadi di sini kita memperkirakan kira-kira berapa besaran overhead cost-nya yang muncul ya, nilainya adalah satuannya unitnya dolar gitu ya, berapa dolar yang akan terjadi, estimasinya tuh kira-kira berapa gitu, dibagi dengan berapa drivernya, annual driver. Jadi annual driver itu adalah faktor yang menyebabkan cost itu berubah gitu ya, apakah banyaknya direct labor hours yang terjadi atau mesin hours yang muncul, atau berdasarkan direct material dolarnya, atau berdasarkan banyaknya unit yang diproduksi gitu. Jadi cost drivers ya, jadi ini kita sebut dengan activity driver atau cost driver juga bisa. Itu adalah intinya adalah faktor yang menyebabkan, yang memicu ya, driver itu kan memicu, menyebabkan ya sebuah cost itu berubah gitu ya. Jadi kita akan melihat faktor apa, apakah berdasarkan banyaknya jam tenaga kerja langsung, apakah
banyaknya jam mesin ya, atau unit yang diproduksi dan sebagainya, macam-macam ya untuk yang annual drivernya. Jadi kita ketika akan mencari overhead rate-nya ya, kita membagi estimasi overhead cost-nya dibagi dengan estimasi activity driver-nya ya. Oke, selanjutnya kalau sudah ketemu nilai overhead rate-nya, kita bisa menghitung ini yang pertama, cari dulu rate-nya. Ya, yang kedua adalah kita bisa membebankan applied overhead-nya. Oke. Ya, applied overhead itu adalah nilai tarif overhead ya dikali dengan actual driver usage-nya. Jadi kalau tadi di sini kita mengestimasikan berapa activity driver yang akan terjadi ya, ketika menghitung applied overhead di sini ya, maka tarif overhead yang sudah dicari di sini ya, ini kita kalikan dengan penggunaan actual drivernya. Misalkan di sini dihitungnya overheadnya berdasarkan direct labor hours ya. Maka kalau di sini itu adalah estimasi berapa direct labor hours yang terjadi, sedangkan ini berarti estimasinya ya. Sedangkan kalau yang di sini itu adalah aktual ya direct labor hours yang terjadi atau yang digunakan. Di sini usage ya. Ini estimasi DLH-nya, direct labor hour. Ini adalah aktual penggunaan untuk direct labor hours yang terjadi atau yang digunakan gitu ya. Sehingga nanti ketika ini dikalikan kita akan mendapatkan nilai applied overhead. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya di sini disediakan ilustrasi dari perusahaan Suncol ya Incorporation, di mana kita akan menghitung langkah yang pertama adalah kita menghitung predetermined overhead rate-nya gitu ya. Tadi rumusnya kan adalah budgeted overhead cost ya, berarti cost overhead yang diestimasi gitu ya dibagi dengan estimasi ya activity driver-nya. Oke, intinya di sini bentuknya adalah estimasi-estimasi. Ya, ini predetermined overhead rate-nya. Ya, rumusnya ini. Jadi ini nilainya adalah dolar dibagi dengan tadi ya activity driver-nya, bisa hours, bisa unit yang diproduksi dan sebagainya. Dan di sini kita lihat berarti si Suncol ini ya dia mengestimasikan kira-kira overhead yang akan terjadi itu adalah sekitar 360.000. Ya, kemudian dia mengestimasi juga activity driver-nya ya, expected activity itu sebesar 120.000. Nah, di sini kebetulan dia mengestimasinya adalah activity-nya dalam direct labor hours ya, maka di sini satuannya adalah 120.000 direct labor hours. Ya, ini teman-teman jangan sampai keliru ya. Jadi yang di bawah ini nilainya adalah bentuknya activity driver, bisa jadi dia bentuknya adalah hours atau unit yang diproduksi ya, atau bisa juga dolar juga bisa kalau dia activity drivernya adalah bentuknya misalnya direct material dolar gitu ya. Ini bisa juga gitu. Jadi dolar dibagi dolar. Tapi kebetulan di sini activity yang dipakai adalah direct labor hours. Maka di sini satuannya adalah hours gitu ya. Maka nilai ini ya 360.000 dibagi 120.000 ketemu 3 dolar, itu adalah tarif ya predetermined overhead-nya. Ini adalah rate-nya. Oke, maka ketika kita akan menghitung overhead per unit ya, applied overhead-nya, maka kita tinggal mengalihkan saja gitu ya. Kita mengalihkan nih untuk menghitung applied overhead-nya ya, mengalihkan tarif ini dengan ya overhead rate ini yang sudah dicari dengan actual activity-nya ya. Tadi rumusnya adalah berdasarkan actual driver usage-nya gitu ya untuk menghitung applied overhead-nya. Ya, maka karena dalam produksi di perusahaan Suncol ini dia memproduksi dua jenis produk ya, ada yang pocket kalkulator dan juga ini yang pocket, ini yang currency gitu ya. Maka untuk pocket kalkulator ternyata actual activity-nya ya dalam direct labor hours adalah 40.000 ya, kemudian dikali dengan tarifnya tadi ya, overhead rate-nya adalah 3, ketemu applied overhead-nya adalah 120.000. Sedangkan untuk currency gitu ya, dia activity aktualnya yang muncul ternyata adalah 60.000. Kemudian dikali dengan overhead rate-nya sebesar 3 ya, muncul sebesar 180.000 untuk applied overhead-nya. Sehingga kita sudah menemukan nilai applied overhead untuk
produk pocket dan produk currency. Nah, sekarang kalau kita mau tahu berapa ya overhead per unit ya untuk produk pocket dan berapa overhead per unit untuk produk currency, maka tinggal dibagi saja dengan unit yang diproduksi. Kalau pocket ini kebetulan diproduksi sebanyak 80.000 ya, maka 120 dibagi 80.000 ketemu 1,5. Ini adalah nilai overhead per unit ya produk ya untuk produk A gitu ya. Produk A itu adalah pocket kalkulator, sedangkan dua ini adalah overhead per unit produk ya untuk produk B gitu, dimana produk B adalah currency translator. Jadi sebenarnya datanya itu dihasilkan sampai di sini saja sudah cukup ya, 120.000 dan 180.000. Cuman biasanya dalam soal ya itu juga minta diketahui berapa sih overhead per unitnya gitu, sehingga pasti di situ harus dibagi dengan unit yang diproduksi untuk setiap produk ini ya, 80.000 dan 90.000. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada konsep yang namanya overhead variance gitu ya. Jadi ketika kita mengestimasikan overhead ya, tadi kita kenal bahwa overhead itu kan diestimasi gitu ya. Overhead itu saya coba pakai yang warna putih. Apakah ini bisa terlihat? Oke, overhead itu tadi kan konsepnya adalah estimasi gitu ya. Overheadnya diestimasi di awal gitu ya. Ini berarti di awal, sedangkan nanti di akhir ya kita akan mendapatkan nilai overhead aktualnya gitu ya. Berapa besar overhead aktualnya gitu, sehingga pasti di sini akan muncul yang namanya variance atau selisih gitu ya. Jadi karena ketika kita mengestimasi itu sangat tidak mungkin ya akan nilainya persis sama dengan aktualnya gitu. Jadi maka ketika kita mengestimasi, kemudian bisa jadi nilainya lebih kecil atau lebih besar dari aktualnya. Ketika dibandingkan pasti di situ akan muncul yang namanya variance ini atau selisih. Maka di sini muncul yang namanya konsep overhead variance, di mana variance itu atau selisih itu nilainya bisa lebih besar ya, over applied atau under applied. Oke, nah di sini kita bisa menentukan ya apa yang dimaksud dengan over applied ya, ini over applied dan under applied. Oke. Cara menentukan apakah itu masuk ke dalam over applied atau under applied, teman-teman bisa melihat dari satu sisi ya, dari satu sudut pandang, apakah dari estimasinya atau dari aktualnya gitu. Nah, kalau saya biasanya mensarankannya adalah dilihat dari estimasinya gitu, dari sudut pandang estimasi. Oke, jadi kalau yang masuk ke dalam ini ya, yang masuk ke dalam over applied ya, over applied itu adalah jika ya estimasinya ya, overhead estimasinya itu lebih besar daripada overhead aktualnya. Asumsinya adalah kita mengestimasikan di awal itu terlalu besar ya, daripada ternyata aktual yang terjadi. Sedangkan kalau under applied ya, maka kebalikannya ya, overhead yang diestimasi ya itu lebih kecil daripada overhead aktualnya. Asumsinya adalah ketika kita melakukan estimasi itu ternyata kekecilan atau terlalu kecil kita mengestimasi dibandingkan overhead aktual yang terjadi di akhir gitu ya. Sehingga teman-teman bisa menentukan apakah itu over applied atau under applied itu berdasarkan dari sudut pandang estimasinya gitu ya, dari sudut pandang estimasinya. Nah, kemudian di akhir tahun gitu ya, kita kan harus melaporkan nilai itu sebesar aktualnya, bukan estimasinya gitu ya. Maka nilai variance ini ya, maka harus kita tempatkan atau kita plotkan ya ke akun-akun gitu ya. Maka di sini ada konsep yang namanya disposition of overhead variance. Oke. Jadi di sini ada konsep disposition overhead variance ya, dimana kita akan menempatkan nilai selisih tersebut ya, variance yang muncul itu ke beberapa akun ya. Kalau nilainya imaterial
ya maka di situ akan dibebankan ke COGS. Ya, sedangkan kalau nilainya material akan dibebankan ke beberapa akun inventories dan COGS. Ya, nah kalau di sini inventories itu yang termasuk adalah finished good, kemudian work in process gitu ya. Jadi selain COGS ada WIP dan finished good gitu ya. Jadi ada 3 akun jika dia asumsi untuk variansnya itu adalah material. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menentukan apakah itu imaterial dan material. Nah, pertanyaan ini bisa dijawab berdasarkan judgement dari manajemen perusahaan masing-masing gitu ya. Jadi karena setiap perusahaan tuh punya judgement yang berbeda, ya dia memandang apakah satu nilai tertentu itu nilainya adalah imaterial bagi satu perusahaan, tapi bisa jadi material bagi perusahaan yang lain gitu. Sehingga imaterial dan material ini adalah judgement untuk masing-masing perusahaan gitu. Maka kalau imaterial dia masuk ke COGS, ya material masuk ke WIP, finished good, dan COGS gitu. Nanti kita akan lihat seperti apa pembebanannya gitu ya. Nah, ini contoh untuk disposition dari varian jika diasumsikan nilainya adalah imaterial. Misalkan kita ketika menghitung tadi ya, contohnya adalah ketika kita menghitung nilai ya membandingkan ketika kita menghitung ya membandingkan sebentar, ini belum berubah ternyata. Ketika kita membandingkan antara overhead ya estimasi ya dibandingkan dengan overhead aktualnya gitu ya, ternyata misalkan nilai estimasinya itu lebih kecil daripada aktualnya gitu ya, maka di situ ini konsepnya adalah under applied ya. Nah, kebetulan misalnya di contoh sebelumnya teman-teman bisa mendapatkan perhitungan ini di buku PDF kalian, jadi nanti bisa sambil melihat ya, itu ternyata selisih yang muncul dari overhead estimasi dengan overhead aktualnya adalah sebesar 20.000 ya, dan itu adalah under applied karena tadi estimasinya lebih kecil daripada aktualnya gitu ya, 20.000. Maka nilai 20.000 ini ketika diasumsikan sebagai nilai yang imaterial, maka dia harus dibebankan ke COGS gitu ya. Ketika dia under applied ya terlalu kecil mengestimasi, maka kita harus menambahkan nilai ini ya. Jadi kalau under applied ya nilainya terlalu kecil diestimasi ya, maka kita harus menambahkan ini ke akun COGS-nya ya, itu kalau imaterial. Tapi kalau material ini berarti imaterial ya. Kalau material berarti dia harus ditambahkan ke 3 akun ya, WIP ya, finished good, dan COGS. Nah, sedangkan kalau nilainya adalah over applied ya, kita terlalu besar estimasikannya di awal, maka nilai ini harus mengurang ya, mengurang akun-akun tadi, saldo dari akun tersebut. Kalau imaterial ya, maka dia harus mengurang COGS. Kalau material ya, dia harus mengurang WIP, finished good, dan COGS. Nanti kita lihat bagaimana cara membebankan dan menjurnalnya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini asumsinya misalkan dia under applied sebesar 20.000, maka nilai ini harus menambah ya, karena dia imaterial maka larinya ke COGS, menambah COGS sebesar 20.000. Misalkan saldo akhir dari COGS itu adalah 500.000 ya, karena ada penambahan dari hasil varians itu, maka nilai akhirnya yang baru itu menjadi 520.000 karena ditambah ya, 500 ditambah 20.000, sehingga untuk jurnalnya COGS-nya bertambah 20.000, kemudian overhead kontrolnya juga bertambah 20.000 ya, maka ditampungnya pada akun overhead kontrol ya, ini jangan sampai salah gitu. Nanti kalau misalkan itu asumsinya adalah material ya, berarti tinggal tambahkan saja 20.000 pada 3 akun ini ya. Jadi sebelumnya kita akan mengetahui berapa saldo untuk masing-masing akun, kemudian ditambah nilai sebesar 20.000 ini gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau misalkan nilainya di sini
material gitu ya, yang seperti saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi misalkan di sini ada ilustrasi untuk 3 akun ini ya, saldonya adalah WIP 60.000, finish good 90.000, COGS 150.000. Maka kita harus membebankan ya nilai sebesar 20.000 tadi gitu ya. Jadi kalau tadi di awal kan konsepnya 20.000 ini ya, ketika imaterial langsung semuanya dibebankan ke COGS gitu ya. Sedangkan ketika dia nilainya material, maka 20.000 ini harus dibagikan ke 3 akun ini gitu ya, WIP, finish good, dan COGS. Nah, maka kita harus tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan imaterial, kalau nilainya material ya, maka nilai 20.000 ini ya harus dibagikan ke WIP ya, ke finish good, dan ke COGS. Maka kita harus tahu nih berapa presentase ya atau proporsi untuk masing-masing akun ini. Ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen. Sehingga presentase ini akan menentukan besarnya ya pembagian nilai 20.000 ini. Ya, nilai selisih variansnya tadi. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini kita ketahui saldo untuk masing-masing akun. Kemudian, nah kita mau cari dulu ya presentase alokasinya atau proporsi untuk masing-masing akunnya. Caranya gimana? Ya kita cari nih, untuk WIP misalnya adalah 60.000, maka kita mau cari berapa persentase dari totalnya, ya 60.000 dibagi 300.000. Ini ya, ketemunya adalah 20%. Begitu juga dengan finish good dan COGS. Ya, maka WIP ini proporsinya adalah alokasinya 20%, finish good 30, dan COGS 50%. Ya, maka dari sini kita sudah bisa mengetahui berapa nilai varians yang dibagikan untuk masing-masing akun ini. Caranya gimana? Ya, untuk WIP berarti 20% dikali 20.000 gitu ya. Maka untuk pembebanannya ini 20% dikali 20.000 ya, ketemunya adalah 4.000. Ini dolar satuannya sudah, dikali yang finish good dikali 20.000, 30%, ketemunya adalah 6.000. Kemudian untuk yang COGS kali 20.000 ketemunya adalah 10.000. Maka ketika ini dijumlah ya, ini totalnya adalah 20.000. Tadi sudah benar ya, berarti 20.000 sudah dibagikan ke WIP, ke finish good, dan ke COGS berdasarkan besaran presentasenya ya, persentase alokasinya. Oke, maka ketika di jurnal ya, karena tadi nilainya adalah lagi-lagi under applied ya, 20.000 itu adalah under applied, maka di sini harus menambah ya, menambah akun-akun ini. Maka posisinya adalah semuanya 3 akun ini adalah di debit gitu ya. WIP sebesar 4.000, finish good 6.000, COGS 10.000, pada overhead control totalnya adalah 20.000. Kalau di situ misalnya 20.000-nya adalah over applied, ya maka di sini harus mengurang gitu. Jadi posisinya nanti 3 akun ini akan ada di kredit gitu ya. Intinya sebaliknya. Oke, jadi teman-teman melihatnya konsepnya dari ini ya, menambah apakah itu under atau over. Kalau under itu berarti harus menambah akun-akunnya karena kita terlalu kecil mengestimasi, sedangkan kalau over applied ya kita harus mengurang karena terlalu besar mengestimasikan. Oke, selanjutnya adalah, nah dari sini kita bisa menghitung ya untuk nilai saldo yang baru yang sudah disesuaikan gitu ya, dimana tadi sebelum disesuaikan nilainya kan ini ya, WIP-nya 60, 90, dan 150 ini ya, 60, 90, dan 150. Kemudian setelah kita mendapatkan pembagian nilai varians tadi berdasarkan presentasenya ya, maka ini harus menambah karena tadi kan ini kan konsepnya adalah under applied, maka dia harus menambah. Ya, berarti di sini menambah 60.000, ketemu saldo yang setelah disesuaikan adalah 64.000, 96, dan 160. Maka nilai ini ya yang akan muncul di laporan gitu ya. Oke, ingat ya, kita harus tahu apakah itu under applied dan apakah itu material atau immaterial gitu ya. Teman-teman nanti bisa pastikan di soalnya masing-masing. Kemudian selanjutnya di sini ada konsep plan wide rates gitu ya. Jadi
kalau tadi, maaf, jadi tadi kan kita sudah mencari tarifnya gitu ya, mencari tarif untuk overhead applied-nya. Tadi kita sampai di sini ya. Di sini ya kita mencari overhead applied, kemudian dibagi dengan unit yang diproduksi 80.000 dan 90.000 untuk masing-masing produk. Ini produk A, produk B, ya, ketemu overhead per unit adalah 1,5 dan 2. Nah, dari sini kan sebenarnya sudah bisa diketahui ya, tadi saya bilang ya untuk overhead applied-nya ya 120.000 ditambah 180.000 untuk total dari dua produk adalah nilainya adalah 300 ya. Ini adalah applied overhead-nya, kemudian dibandingkan dengan aktual overhead yang terjadi di akhir tahun produksi gitu ya, ketemunya adalah 320. Ketika ini dibandingkan ya, applied overhead dan actual overhead, muncul selisih ya, ini berarti variansnya ya sebesar 20.000 ya. Ternyata nilai overhead yang diestimasikan ya, kalau di sini berarti diwakilkan dari overhead applied-nya ya. Oke, yang diestimasikan dibandingkan dengan overhead aktualnya. Oke, yang diestimasikan atau overhead applied-nya itu adalah 300.000 ya dolar dibandingkan dengan 320.000 ya aktualnya. Maka yang diestimasikan ternyata lebih kecil ya daripada aktualnya sebesar 20.000. Maka 20.000 ini harus menambah gitu ya. Ini karena under applied ya, ini berarti under applied. Oke, maka ini harus menambah akunnya. Nanti tergantung apakah nilainya 20.000 ini material atau imaterial bagi perusahaan tertentu gitu ya. Oke, jadi ketika mau menghitung varians itu membandingkan antara estimasi, di mana di situ diwakilkan dari overhead applied, ya, dibandingkan dengan overhead aktualnya, gitu. Ini sendiri ya, ini variance. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengenal konsep dari departmental rates, ya, di mana kalau sebelumnya tadi kita mengenal plain white. Jadi plain white itu tadi saya bilang adalah pabrik gitu ya, untuk keseluruhan pabrik. Jadi kalau plain white itu kita hanya akan menghitung satu rate ya, atau satu tarif yang digunakan untuk menghitung semua produk gitu ya. Sedangkan kalau pada konsep departemental ya, departemental ini akan muncul beberapa tarif ya based on department ya. Jadi kalau misalkan di situ ada 2 departemen ya, dalam proses produksinya, maka akan ada 2 tarif yang muncul. Begitu juga seterusnya. Kalau ada 3 departemen ya berarti 3 tarif gitu ya. Tapi umumnya biasanya di sini adalah 2 departemen gitu ya, yang akan dijadikan ilustrasi. Oke, jadi kalau pada tarif departemental ya, itu maka tarifnya dihitung berdasarkan departemen. Ini masih masuk ke dalam functional product costing gitu ya, functional based costing ya, itu ada plain white dan departemental. Oke, di sini berdasarkan ilustrasinya ya, teman-teman bisa melihat ada 2 produk ya, yaitu produk A itu tadi pocket calculator dan currency translator. Kemudian 2 produk ini ya, ketika diproduksi dia harus melewati 2 departemen, yaitu departemen fabrication itu yang bagian apa ya, memproduksi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dia harus melewati juga departemen assembly atau perakitan ya. Setelah diproduksi kemudian dia harus masuk ke departemen perakitan untuk dirakit gitu. Jadi untuk masing-masing produk baik pocket maupun currency itu melewati 2 departemen ini ya, dimana untuk masing-masing produk ya di setiap departemennya itu dia menyerap apa namanya, activity driver yang berbeda gitu ya. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk departemen fabrikasi gitu dia menggunakan activity drivernya adalah mesin hour ya, sedangkan untuk yang assembly perakitan dia menggunakan activity drivernya adalah menggunakan direct labor hours. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan apakah suatu departemen itu menggunakan
activity driver tertentu gitu ya, apakah dia lebih tepat menggunakan direct labor hour atau menggunakan machine hour. Kenapa kok enggak yang assembly menggunakan mesin, kenapa yang fabrikasi nggak pakai yang direct labor? Nah, pertanyaan ini dijawab adalah ketika misalkan perusahaan itu ya dia bisa menentukan kira-kira faktor mana atau activity driver mana yang paling tepat dalam menentukan perubahan cost-nya gitu. Nah, jadi kalau dari sini teman-teman bisa melihat nih, kalau departemen fabrication ya dia lebih tepat menggunakan machine hour karena asumsinya misalnya dalam departemen tersebut lebih banyak dijalankan menggunakan mesin gitu ya. Jadi besaran cost-nya itu ditentukan oleh lamanya jam mesin yang digunakan atau jam mesin yang terjadi atau muncul gitu ya. Karena asumsinya pada departemen fabrikasi ini lebih banyak dijalankan oleh mesin gitu. Maka dia lebih tepat ketika menggunakan machine hour sebagai activity drivernya. Sedangkan pada departemen assembly, perakitan gitu ya, di sini menggunakan direct labor hour, bisa jadi asumsinya adalah karena pada departemen perakitan ini lebih banyak dikerjakan oleh karyawan secara manual gitu ya, jadi dirakit secara manual oleh karyawannya, maka yang paling tepat digunakan sebagai activity driver pada departemen ini adalah banyaknya jam tenaga kerja langsung karyawannya gitu ya, karena tadi asumsinya dikerjakan oleh karyawannya gitu. Jadi di sini teman-teman bisa menentukan activity driver mana yang paling tepat untuk masing-masing departemen itu berdasarkan konsep sebab dan akibat gitu ya, mana yang paling tepat menimbulkan biaya pada departemen tersebut ya, apakah di situ berdasarkan direct labor hours atau machine hours atau berdasarkan direct material hours dan sebagainya, bisa bermacam-macam gitu ya. Nah, kemudian kita akan menghitung lagi-lagi ya tarifnya ya, sama dengan plan white kita harus menghitung tarifnya dulu baru bisa membebankan overhead cost-nya gitu. Caranya gimana? Maka karena departemen fabrikasi ini berdasarkan machine hours ya, maka nilai overhead yang diestimasi ini dibagi dengan activity drivernya, yaitu mesin hours-nya totalnya adalah 20.000 gitu ya untuk pocket dan currency. Ya, jadi 280.000 dibagi 20.000 ketemu 14, ini adalah tarif per mesin hour-nya gitu ya. Sedangkan untuk yang assembly, overhead yang diestimasi adalah 80.000 dibagi dengan activity driver-nya, estimasi juga gitu ya. Jadi ini bentuknya adalah sama-sama estimasi ya. Ini overhead-nya adalah, saya tulis saja di sini. Oke, ini overhead-nya adalah estimasi ya. Kemudian direct labor-nya ini juga estimasi ya, karena tadi kita mencari ini mesin hours-nya juga estimasi, karena kita mencari application rate-nya kan tadi overhead estimasi ya dibagi dengan estimasi activity drivernya gitu ya. Oke, jadi 280.000 dibagi dengan 20.000 karena tadi fabrication adalah berdasarkan mesin hour. Kemudian untuk yang assembly 80.000 dibagi totalnya untuk dua produk 80.000 ya, berdasarkan direct labor hour gitu ya. Ini teman-teman ketika menghitung ini jangan sampai keliru gitu ya, karena di sini ada kolom total, kemudian teman-teman nanti menggunakan besaran misalnya ini 40.000 atau 60.000, jangan sampai keliru ya, karena kalau 40.000 ini kan besaran atau total jumlah direct labor hour khusus untuk pocket saja gitu ya, dimana pocket itu melewati departemen fabrikasi 10.000 dan assembly-nya 30.000. Sedangkan kita mau menghitung tarif untuk departemen assembly gitu ya, dimana assembly tadi berdasarkan direct labor hours, maka harus untuk dua produk ya, pocket dan currency gitu. Totalnya adalah pocket dan currency 80.000 direct labor hours. Jadi teman-teman jangan sampai salah menggunakan data atau mengambil datanya. Jadi yang digunakan adalah ini gitu ya, 80, bukan 40, bukan 60, bukan 100.000 gitu. Kalau 100.000 ini total, tapi dia total dari fabrikasi dan assembly. Sedangkan kita mau ngitung yang assembly aja gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan betul data mana yang dipakai.
Oke, selanjutnya sudah ketemu tarifnya, kita bisa membebankan overhead cost-nya gitu ya. Jadi tadi ya masing-masing produk, pocket dan currency dia melewati dua pabrik, ya fabrication dan assembly. Kemudian masing-masing sudah punya tarifnya. Ya, untuk yang fabrication dia tarifnya 14, assembly tarifnya adalah 1 ya. Jadi kita akan menghitung untuk pocket ya, pada departemen fabrication dia nilainya adalah tarifnya 14 dikalikan dengan pemakaian mesin hours-nya ya, berarti saya ulangi di sini berdasarkan machine hours, sedangkan assembly adalah direct labor hours. Jadi di sini untuk pocket dia menyerap atau menggunakan sebesar 5.000 machine hours ya, dikali dengan tarifnya yang sudah dicari tadi ketemu 70.000. Sedangkan untuk currency ya dia menyerap atau menggunakan selama 15.000 jam machine hours ya. Kemudian dikalikan dengan tarif ketemunya 210.000. Kemudian pada departemen perakitan assembly ya, si pocket ini ya dia menyerap 30.000 direct labor hours dikali dengan tarifnya 1 ya, ketemu 30.000. Ya, begitu juga dengan yang currency. Sehingga di sini ketika dijumlahkan ketemu adalah overhead cost-nya ya, atau applied overhead-nya. Ya, ini adalah applied overhead cost-nya ya, 100.000 dan 260.000 masing-masing untuk produk paket, pocket, dan currency. Nah, kemudian kalau mau menghitung overhead per unitnya ya berarti tinggal dibagikan dengan ini unit yang diproduksinya, ketemu sebesar 1,25 dan 2,89 gitu ya. Oke, nah di sini kita melihat bahwa kita sudah menghitung berdasarkan plain white dan overhead gitu ya, dimana plain white itu hanya menghasilkan satu tarif, sedangkan untuk departemental kita mendapatkan dua tarif gitu ya, ini dua tarif berdasarkan departemen fabrikasi, tarifnya ini ya 14 dan 1 untuk departemen fabrikasi dan assembly. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas keterbatasan ya dari tarif plain white dan departemental. Nah, karena memang arahnya kita akan belajar tentang konsep ABC, maka di situ ABC memang diasumsikan dapat mengcover ya atau menutupi kelemahan dari functional based costing tadi ya, yang diwakili oleh tarif plain white dan departemental. Nah, di sini ada dua faktor ya yang menyebabkan atau menyebabkan si functional based costing ini atau tarif plain white dan departemental ini punya kelemahan atau bisa jadi tidak akurat gitu ya. Yang pertama adalah berdasarkan non-unit related cost gitu ya. Jadi asumsinya adalah bahwa penggunaan plain white dan departemental rate itu berasumsi bahwa jumlah unit yang diproduksi itu menyebabkan meningkatnya overhead cost gitu. Jadi pada plain white dan departemental itu dia berasumsi bahwa banyaknya unit yang diproduksi ya diwakili dengan tadi misalnya ada dihitung dengan direct labor hours, kemudian mesin hours, direct material hours, dan sebagainya, itu menyebabkan overhead cost-nya meningkat. Jadi semuanya itu asumsinya adalah berdasarkan unit yang diproduksi gitu ya. Banyaknya unit yang diproduksi. Semakin banyak unit yang diproduksi, maka overhead cost-nya juga meningkat gitu. Padahal ya tidak semua overhead cost itu disebabkan ya atau dipicu besarannya itu karena jumlah unit yang diproduksi, bisa jadi disebabkan oleh faktor lain gitu. Contohnya misalnya adalah kayak biaya pemasangan gitu ya. Oke, saya coba tuliskan di sini ya, misalnya aktivitas setup gitu ya, pemasangan setup activity ya dalam proses produksi. Misalnya ada suatu produk yang dia harus dipasang gitu ya, atau dia melewati aktivitas pemasangan produknya, maka di sini akan lebih tepat ketika menentukan activity drivernya itu berdasarkan adalah number of setup gitu, atau banyaknya aktivitas pemasangan, daripada kita membebankannya ya atau menggunakan activity drivernya itu menggunakan jumlah unit yang diproduksi gitu. Akan lebih tepat jika kita mengalokasikannya itu berdasarkan ini ya, number of setup atau banyaknya aktivitas pemasangan. Kemudian yang kedua adalah jadi tidak semua overhead cost disebabkan oleh unit yang diproduksi gitu ya, banyaknya unit yang diproduksi.
Kemudian faktor yang kedua adalah berdasarkan product diversity, ya artinya di sini tuh setiap produk ya yang dihasilkan dalam proses produksi itu mengkonsumsi aktivitas overhead yang berbeda-beda gitu. Jadi tidak semuanya itu untuk semua produk ya. Kalau tadi misalnya contohnya ada produk pocket ya, kemudian ada produk currency calculator ya, bisa jadi untuk pocket ini ya dia menyerap overhead activity-nya itu tidak sama dengan banyaknya overhead activity yang diserap di produk currency gitu, sehingga sangat tidak adil atau sangat tidak akurat jika kita membebankannya sama ya untuk semua produk ya. Bisa jadi untuk yang pocket ini dia menyerap over activity-nya lebih sedikit daripada yang currency ya. Kalau lebih sedikit maka dia harus mendapatkan pembebanan overhead cost-nya juga lebih kecil gitu ya. Tapi kalau pada functional based costing atau pada tadi ya yang diwakili oleh plan wide dan departemental, itu dia mengasumsikan bahwa semuanya itu mendapatkan overhead cost yang sama, proporsinya itu sama. Sehingga kalau kita menggunakan tarif itu maka akan ada over applied ya, kita membebankan terlalu besar untuk si pocket padahal dia tadi misalkan menggunakan menyerap over activity-nya adalah kecil gitu ya. Kemudian untuk yang currency dia lebih besar, maka harusnya yang currency dia mendapatkan pembebanan overhead-nya juga lebih besar gitu ya. Jadi intinya product diversity ini berasumsi bahwa setiap produk itu dia menyerap overhead activity-nya itu secara beragam, tidak sama antara satu produk yang satu dengan yang lain. Gitu. Oke, nah di sini nanti kita akan melihat contoh dari ya atau limitation ya dari konsep plan wide and departmental rates ya. Pada konsep ini ya teman-teman akan melihat bagaimana tarif plan wide dan departmental rate itu bisa menghasilkan hasil yang tidak akurat gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk ilustrasinya itu ada dua produk yaitu scented card dan regular ya, di mana unit yang diproduksi untuk scented card itu adalah 20.000, kemudian untuk regular cards adalah 200.000, artinya regular cards ini dia diproduksi 10 kali lebih besar daripada scented card gitu ya. Sehingga di sini masuk ke dalam produksi skala besar ya, high volume production, dan yang scented itu adalah low volume production karena lebih kecil ya. Ini kan berarti 10 kalinya gitu ya. 10 kali lebih besar untuk yang reguler. Kemudian prime cost ya di sini diketahui sebesar 160.000 untuk scented dan reguler sebesar 1.500.000 ya. Teman-teman harus tahu bahwa prime cost itu adalah nilai dari ini ya direct material dan direct labor. Jadi prime cost itu adalah direct material cost dan direct labor cost. Oke, jadi overhead cost tidak masuk ke dalam prime cost ya. Jadi kalau di sini ada data tentang prime cost, maka asumsinya itu adalah total dari direct material dan direct labor gitu ya. Kemudian di sini ada direct labor hours yang digunakan sebesar 20.000 untuk scented, regular cardnya 160.000, dan seterusnya. Di sini ada banyaknya aktivitas pemasangan ya, setup, banyaknya mesin hours yang digunakan, banyaknya jam inspection ya karena ada inspeksi juga atau pengecekan, kemudian banyaknya aktivitas perpindahan move-nya gitu ya untuk dua produk ini ya. Nilainya disebutkan sebagai berikut gitu ya. Kemudian di sini adalah totalnya. Nah, kemudian di sini disajikan data berdasarkan departemennya. Jadi untuk dua produk ini dia melewati dua departemen ya, cutting dan printing ya. Kemudian di sini diidentifikasi lagi banyaknya direct labors yang diserap untuk masing-masing produk di setiap departemen ya. Ini direct labor hours, kemudian machine hours ya. Jadi ini dirinci ya, untuk yang direct labor hours ini kan 20.000 dan 160.000, ini dirinci di sini untuk di masing-masing departemen. Kemudian mesin hours-nya ini dirinci juga ya, 10.000 dan 80.000 di masing-masing departemen. Sedangkan untuk yang setup, inspection dan number of move sudah dirinci di sini gitu ya.
Kemudian di sini disebutkan overhead cost-nya untuk masing-masing aktivitas ya. Jadi ada aktivitas pemasangan, overhead cost-nya itu adalah sekian pada departemen cutting dan seterusnya sampai ke inspection produknya gitu. Oke, nah di sini kita akan melihat ya bagaimana tarif departemen dan plan wide itu memiliki ketidakakuratan atau kekurangan ya dalam menentukan besaran overhead cost yang dibebankan gitu ya dibandingkan dengan activity based costingnya atau activity tarif berdasarkan aktivitasnya gitu ya. Jadi seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya ya teman-teman menghitung plan wide rate-nya itu berarti hanya akan ada satu tarif ya. Di sini saya tuliskan saja. Jadi untuk plan wide ini hanya akan ada satu tarif. Oke, ini satu tarif ya, satu rate. Kalau di sini berarti ada dua rate karena ada dua departemen. Nah, sekarang pertanyaannya untuk plan wide rate ini diasumsikan menggunakan apa ya? Misalkan pada kasus ini ya dia menggunakan plan wide rate-nya itu berdasarkan direct labor hours ya. Maka kita harus menghitung tarif overhead-nya atau predetermined overhead-nya ya. Ini nilai 4-nya ini berdasarkan direct labor hours-nya. Ya, seperti cara yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya, teman-teman ingat lagi ya. Kemudian di sini kita lihat misalkan sudah ketemu nilainya ya, direct labor hours-nya adalah 4, maka nilai ini kita bisa mencari applied overhead cost-nya ya. Maka dengan mengalihkan untuk produk scented dan produk regulernya itu adalah 4 dikali 20.000, ini berarti banyaknya actual ya direct labor hours yang digunakan ya. Kemudian di produk scented, kemudian yang reguler juga 160.000 itu adalah actual direct labor hours-nya ya, dikalikan dengan tarifnya ketemu 640.000 ya. Kemudian untuk menghitung, nah ini teman-teman harus tahu komponen total manufacturing cost ya. Tadi seperti saya sebelumnya sudah jelaskan, prime cost itu adalah direct material cost ya ditambah dengan direct labor cost. Oke, sedangkan kalau manufacturing cost ya atau berapa total cost ya, intinya cost produknya ini bisa juga disebut dengan cost produk ya. Itu berarti harus menjumlahkan antara DM cost, direct material cost, direct labor cost, dan satu lagi adalah overhead cost-nya ya. 3 komponen ini harus ditambahkan untuk menentukan berapa besaran cost produknya gitu ya, atau HPP-nya gitu. Oke, kemudian nah di sini karena kita sudah bisa menemukan overhead cost-nya ya, maka kita menambahkan dengan prime cost-nya untuk menemukan total manufacturing cost-nya sebesar ini 240.000 untuk scented dan 2.140.000 untuk reguler gitu ya. Kemudian mau mengetahui berapa cost per produknya ya. Kalau ini kan total cost-nya untuk semua produknya scented ya, sedangkan di situ dia memproduksi 20.000 produk scented card, maka untuk tahu berapa cost untuk per produknya ya itu maka 240.000 dibagi 20.000 ya unit produk, ketemu $12 per unit produk untuk produk scented gitu. Begitu juga dengan yang reguler ya. Jadi untuk yang plan wide ya kita ketemu nilai, oke saya highlight saja, oke ini ya tarifnya. Jadi untuk plan wide, kemudian untuk yang departmental rate ya kita akan menemukan dua tarif ya, untuk yang cutting department ya dan printing departemen itu cutting 1,35 tarifnya, printing 6,3 ya. Ini caranya sama seperti ketika mencari departmental rate ya. Jadi teman-teman harus cari dulu tarifnya. Kalau sudah bisa ketemu tarifnya, teman-teman bisa mencari applied overhead cost-nya ya, kemudian menambahkan dengan prime cost-nya untuk menentukan total manufacturing cost-nya. Sama seperti yang di atas, kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan ya, ketemu unit cost-nya sebesar 11,2 untuk scented dan reguler sebesar 10,7 untuk
regular card gitu ya. Sedangkan berarti di sini kita menemukan tarifnya ya. Tarifnya untuk yang departemental ini adalah 11,2 dan 10,78. Oke, nah kita asumsinya kan tadi bahwa dilihat berdasarkan volume produksinya, unit yang diproduksi, regular card itu memproduksi 10 kali lebih besar daripada scented gitu kan. Berarti harusnya karena di sini jumlah unit yang diproduksi itu lebih besar, ya maka harusnya dia mendapatkan pembebanan cost-nya itu ya, cost produknya itu lebih kecil daripada yang scented gitu, karena kan besarannya dibagi dengan banyaknya unit yang diproduksi gitu kan, harusnya besaran cost pembebanan cost produknya itu lebih kecil ya untuk yang reguler dibandingkan yang scented gitu ya. Kita lihat di sini untuk yang plain white ya regulernya itu dia mendapatkan nilai atau pembebanan unit cost-nya itu lebih kecil daripada yang scented ya, karena tadi asumsinya betul unit yang diproduksi pada reguler itu lebih besar ya daripada yang scented ya. Kita tulis saja di sini supaya ingat bahwa tadi untuk yang reguler itu produksinya adalah ini ya 200.000 sorry. Oke, kita pakai pen, kemudian ini ya. Jadi yang reguler dia produksinya 200.000 unit, untuk yang scented 20.000. Jadi asumsinya harusnya si reguler ini dapat pembebanan unit cost-nya lebih kecil daripada yang scented, karena kan dibagi dengan unit yang diproduksi gitu ya. Begitu juga untuk yang departemental, ya untuk reguler dia juga nilainya lebih kecil daripada yang scented gitu. Cuman kita di sini melihat nih bahwa ketika di plain white ya dihitung untuk reguler adalah 10,7, tapi ketika menghitung departemental ada kenaikan sebesar ya ini ya kenaikan sebesar 0,08 gitu ya, dari 10,7 ke 10,78 ya. Kemudian untuk yang scented itu dia justru malah menurun ya, dari 12 ke 11,20 itu juga sekitar 0,08 gitu ya. Nanti kita akan melihat apakah penghitungan ini tuh sudah benar atau belum gitu ya, kalau dibandingkan dengan ketika kita menghitung berdasarkan activity-nya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kita akan menghitung unit cost ya berdasarkan activity-nya. Jadi ini sudah mulai mengarah kepada activity based costing gitu ya, karena memang kita dalam materi ini akan membicarakan tentang itu. Jadi di sini sudah disinggung tentang bagaimana tarif berdasarkan aktivitas itu bisa lebih akurat ya daripada berdasarkan plain white atau departemental gitu ya. Nah, kita melihat di sini bahwa ada 4 aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi untuk scented dan reguler, yaitu adalah aktivitas setting up, kemudian aktivitas machining, aktivitas inspecting, kemudian aktivitas moving gitu ya. Jadi untuk 4 aktivitas ini punya activity driver yang berbeda. Jadi kalau setting up itu berarti berdasarkan banyaknya aktivitas setup, number of setup. Machining itu berdasarkan machine hours. Kemudian kita lihat lagi di slide sebelumnya ya. Nih ya. Kemudian inspecting itu berdasarkan inspection hours. Kemudian moving itu berdasarkan number of move-nya. Oke, kita tulis di sini saja supaya teman-teman terbayang ya. Oke. Jadi untuk setting up ini berdasarkan number of setup ya untuk activity drivernya. Kemudian machining itu berdasarkan machine hours. Inspecting itu ada inspection hour ya. Oke, kemudian moving material itu dibebankan berdasarkan number of move-nya, banyaknya perpindahannya. Ya, oke. Jadi masing-masing activity ini punya activity driver masing-masing gitu. Nah, pada ABC ya atau activity rates ini ya, maka kita akan memiliki tarif ya atau rates ya
banyaknya adalah berdasarkan banyaknya, ya, rates-nya itu berdasarkan banyaknya aktivitas yang ada dalam proses produksi itu, gitu ya. Jadi kalau ada 5 aktivitas, maka akan ada 5 rate. Begitu juga kalau ada 3 atau 6, ya, maka ya tarifnya menyesuaikan banyaknya aktivitas ini, gitu ya. Kemudian di sini kita akan menghitung, ya, tarif untuk overhead-nya itu berdasarkan activity-nya, ya, kita tentukan saja. Maka di sini kita melihat untuk aktivitas setup itu cost-nya adalah 240.000 dibagi dengan kuantitinya ada 100. Kita lihat di sini, ya, aktivitas setup itu totalnya adalah 240.000, ya. Ini 240.000, ya, kemudian dibagi dengan total activity number of setup-nya itu adalah 100. Sedangkan untuk moving itu total cost-nya 120.000 dibagi dengan 300. Ya, kita cek dan seterusnya. Nih ya, misalnya moving 120.000 dibagi 300. Begitu juga dengan aktivitas machining dan inspecting. Gitu. Jadi ini adalah untuk mencari overhead, ya, applied overhead-nya. Oke, ini digunakan untuk mencari applied overhead rate-nya. Oke, jadi 240.000 dibagi 100, 200.000 dibagi 90.000 untuk menemukan ini rate setup, ini rate-nya machining, ini rate-nya inspecting, ya, kemudian ini rate-nya moving, ya. Maka ketemu untuk masing-masing aktivitas adalah sebesar 2.400, ya, 240.000 dibagi 100. Ini tarif pertama, ya, ini tarif pertama, tarif kedua, ketiga, dan keempat, ya. Sehingga kemudian ketika akan mencari applied overhead-nya, maka nilai tarif ini dikalikan dengan activity aktualnya yang diserap untuk masing-masing produk, ya, ini actual activity driver-nya, gitu ya. Jadi 60 itu activity driver untuk scented dan 40 untuk si regular. Ya, kemudian kita caranya sama, ya, setelah dihitung untuk masing-masing aktivitas, ya, ketemu nilainya, kemudian ditambahkan dengan prime cost, kemudian bisa menemukan total manufacturing cost-nya. Ya, kemudian kalau mau tahu berapa unit cost per produknya untuk masing-masing produk scented dan reguler, maka dibagi dengan banyaknya unit yang diproduksi, ya, ketemu ini unit cost-nya untuk produk scented, ya, dan ini untuk produk regulernya, gitu. Oke, kemudian, nah, sekarang kita akan melihat, ya, di sini perbandingan. Di sini saya highlight dulu, ya. Jadi ini tarif, bukan tarif, sorry, unit cost untuk activity rates, ya, untuk produk scented dan regular. Nah, sekarang kita bandingkan, ya, berdasarkan activity based costing dan functional based costing, di mana tadi functional based costing dihitungnya menggunakan plain white rate dan departmental rate, gitu ya. Jadi untuk yang tadi, ya, scented card dan regular card pada functional based costing di plain white rate itu kita menemukan 12 dan 10,7. Kemudian ketika dihitung menggunakan departemen, ya, untuk yang regular card dia mengalami kenaikan, ya, sebesar 0,08, sedangkan untuk yang scented, ya, dia mengalami penurunan, ya, penurunan sebesar 0,08. Nah, sekarang kita lihat apakah kalau dibandingkan dengan activity based costing yang sudah dihitung, ya, untuk unit cost-nya, apakah nilai ini menjadi akurat, ya? Apakah nilai ini masih akurat atau tidak, gitu. Nah, sekarang kita lihat pada kasusnya, gitu ya. Ketika tadi saya bilang bahwa regular cards itu, ya, dia diproduksi dalam skala besar, ya, karena tadi produksinya adalah 10 kali lebih besar daripada yang scented, gitu kan, maka harusnya dia mendapatkan pembebanan
unit cost-nya itu juga semakin kecil, karena kan dibagi dengan semakin banyaknya unit yang diproduksi gitu kan. Jadi semakin banyak unit yang diproduksi, maka pembebanan cost-nya juga semakin kecil. Ya, semakin sedikit unit yang diproduksi, maka dia harusnya semakin besar, gitu ya. Begitu juga dengan jumlah activity yang diserap, gitu ya, untuk direct labor hour, kemudian number of setup, machine hour, inspection, dan number of move, ya harusnya semakin banyak yang diproduksi, maka jumlah activity yang diserap juga semakin banyak, gitu ya. Cuman di sini kita perlu lihat ada sesuatu yang khusus di sini, ya. Jadi ketika kita bandingkan antara yang centered dan reguler, ya, untuk aktivitas ini ya, number of setup dan number of move, ya, ternyata ya si centered ini dia menyerap lebih banyak daripada yang diserap oleh regular cards. Kalau kita lihat yang untuk aktivitas lain ya, misalnya direct labor, kemudian machine dan inspection, kan ini nilainya yang regular card secara logis betul ya, dia menyerap lebih banyak daripada si centered gitu ya. Ini juga 80 dibandingkan 10, 16 dibandingkan 2, karena kan asumsinya dia produksinya lebih banyak gitu ya. Cuman ternyata di sini ada dua aktivitas di mana centered card ini menyerap lebih banyak activity-nya daripada si reguler ya, untuk aktivitas pemasangan dan aktivitas perpindahan material gitu ya. Jadi 60 dibandingkan 40, 180 dibandingkan dengan 120 gitu. Nah, ternyata ketika dihitung dengan plain white gitu ya, ini ya, dihitung dengan departemental, justru malah unit cost-nya untuk centered itu malah semakin kecil gitu ya. Kalau kita lihat langsung di sini ya, ini malah mengalami penurunan gitu ya, sebesar 0,08, sedangkan yang reguler mengalami kenaikan. Padahal tadi asumsinya si centered dia menyerap dua aktivitas lebih besar daripada yang reguler ya, untuk aktivitas pemasangan dengan yang tadi ya, aktivitas pemasangan dan aktivitas perpindahan. Harusnya ketika dia menyerap aktivitas lebih banyak daripada reguler, ya maka dia juga harus mendapatkan pembebanan cost-nya juga lebih besar. Tapi nyatanya ketika menghitung menggunakan functional based costing, ya malah terbalik gitu ya hasilnya. Yang centered mengalami penurunan, yang reguler mengalami kenaikan. Nah, maka di sini sudah bisa disimpulkan bahwa ketika menghitung functional based costing akan menjadi tidak akurat ketika tadi ya ada beberapa faktor, misalnya setiap produk yang berbeda itu menyerap activity overhead yang berbeda juga. Ini ya tadi kelemahannya disebutkan di sini ya, berdasarkan produk diversity dan non unit related cost. Jadi bisa jadi untuk jumlah jenis produk yang berbeda dia menyerap activity overhead yang berbeda juga gitu, sehingga kalau menggunakan functional based costing menjadi tidak akurat gitu ya. Oke, jadi kita bandingkan dengan yang ABC-nya ya. Ketika dihitung dengan ABC, ternyata betul ya, nilai centered card-nya dia mendapatkan pembebanan unit cost yang lebih besar daripada reguler, karena asumsinya tadi ya, di sini centered card menyerap dua aktivitas yang lebih besar daripada si regular cards gitu. Oke, jadi untuk video kali ini ya mungkin pembahasannya cukup sampai sekian. Intinya pada video yang pertama ini kita masih belajar tentang functional based costing, tapi sudah mulai mengarahkan ke bagaimana activity based costing ini bisa mengcover kelemahan dari functional. Ya, selanjutnya di video yang kedua kita akan secara khusus membahas bagaimana menyusun sistem ABC ini tadi gitu ya, activity based costing-nya, dan bagaimana cara menghitung unit cost-nya. Oke, sekian untuk video pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.